Bab 1651. Apa hubungannya ini denganku? Warrior yang menoleh untuk melihat dan melihat seorang pria berjubah putih tidak jauh. Pria itu tampak baru berusia 25 atau 6 tahun, mengenakan syal sutra putih yang mengikat rambutnya menjadi sekelompok dan jatuh ke belakang. Dan di tangannya adalah pistol perak neraka Master Galaksi Bima Sakti. Tio berhenti tidak jauh dari warrior yang, dan kemudian dia melihat ke arah Shinji yang di sampingnya. Keduanya, siapa yang kamu ingin mati? Shinji yang tersenyum, sepupu, aku tidak menyangka kamu akan datang. Tio melirik Shinji yang dengan ringan, lalu berkata, demi ibumu, bantulah kamu kali ini. Shinji yang mengangguk sedikit, lalu menatap Irenean di samping. Sepupu bisa membantuku menyeret wanita ini, tentu saja, jika bisa dibunuh, itu akan lebih baik. Tapi, sepupu jangan gegabah, wanita ini telah menguasai 6 konsepsi niat. Tio menoleh ke arah Irenean, apakah dia Irenean yang menindas alam alami di keluarga yang kalian dengan alam reinkarnasi? Shinji yang mengangguk, tepat. Tio sedikit mengangguk, aku hanya ingin melihat dan melihat. Setelah berbicara, dia menghilang langsung di tempatnya, dan pada saat dia menghilang, sebuah tombak melintas di lapangan. Di kejauhan, Irenean sedikit mengernyit, dan detik berikutnya, pemecah langit menikam dari tangannya seperti disambar petir. Ting! Suara keras dan tajam tiba-tiba terdengar di lapangan, dan kemudian, Irenean dan Tio mundur bolak-balik, itu adalah 200 kaki penuh ke belakang. Namun, ekspresi Shinji yang dan yang lainnya di lapangan menjadi khusyuk, karena di ujung dunia bawah, merekalah penguasa alam sempurna. Dan Irenean hanyalah reinkarnasi alam. Di kejauhan, pandangan bermartabat muncul di mata Tiona, itu benar, aku tidak menyangka iblis super muncul di alam semesta kelas tengah di galaksi Bima Sakti. Tapi sayang, alammu terlalu rendah, kalau tidak, aku tidak bisa membantumu. Saat dia mengatakan itu, kaki kanannya menginjak tanah dengan ringan, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi sinar perak yang ditembakkan. Ketika dia datang ke Irenean pada jarak hampir 10 kaki, tombak di tangannya tiba-tiba menusuk. Di saat pistol keluar, kepala naga perak ilusi tiba-tiba muncul di atas ujung pistol. Di depan Mingmo, Irenean menyipitkan matanya sedikit, tubuhnya sedikit ke samping, kaki kanannya dengan lembut menyentuh tanah, dan saat berikutnya, kaki kanannya terbanting keras, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba keluar seperti anak panah dari tali. Di mata semua orang, pemecah langit di tangan Irenean bertabrakan keras dengan tombak perak dengan kepala naga ilusi di tangan Mingmo. Bang! Klik! Begitu keduanya bersentuhan, ada suara keras di lapangan, dan kemudian, ruang di sekitarnya terbuka, dan Irenean dan Tiona mundur ke belakang satu sama lain. Retret ini, keduanya mundur lebih dari 1000 kaki. Warrior yang melirik ujung dunia bawah, dan kemudian menatap Irenean yang hendak menembak, apakah tidak apa-apa? Irenean mengangguk sedikit, ya. Warrior yang mengangguk, tunggu sebentar, aku akan segera memperbaikinya. Bagus. Suara Irenean jatuh, seluruh orang berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat keluar, dan ujung orang mati di samping menghilang pada saat yang sama. Segera, Irenean dan Hades bertarung. Melihat Irenean dan Tiona bertengkar hebat, warrior yang menoleh untuk melihat Shinji Yang dan Alcott Lu, dia tidak berbicara omong kosong. Saat berikutnya, dia langsung menghilang di tempat, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Shinji Yang, dan kemudian dia menghunus pedangnya dan menebas. Ilmu menebas langit menarik pedang. Kali ini, dia tidak menahan,
mengaktifkan kekuatan Dewa Siluman di tubuhnya, dan melepaskan jiwa pedang dan niat membunuh alam sempurna. Sebuah pedang keluar, bang. Shin Ji-yang dan Alkot Lu menebas ruang di sekitarnya, dan kekuatan yang kuat secara langsung menyebabkan orang-orang di sekitarnya mundur bolak-balik. Semua orang terkejut dan dengan cepat meninggalkan lapangan. Ekspresi Shin Ji yang juga berubah. Dia tidak menyangka warrior yang begitu kuat saat ini, jadi dia tidak berani ceroboh. Ledakan. Dengan suara ledakan, roda Shin Ji yang meledak secara langsung, dan Shin Ji yang sendiri dikejutkan oleh kekuatan pedang warrior yang kuat hingga lebih dari 1000 kaki di luar. Saat warrior yang terus mengejar, ketiga Blood Puppet tiba-tiba muncul di depan warrior yang, dan kemudian, 3 aura kuat langsung menghancurkan warrior yang, dan pada saat ini, warrior yang tiba-tiba membanting kaki kanannya ke dalam kekosongan, dan dalam sekejap, seluruh orangnya berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah ada di belakang Shin Ji yang di kejauhan. Namun, saat dia muncul di belakang Shin Ji yang, seorang pria bayangan hitam tiba-tiba muncul di samping Shin Ji yang, dan kemudian, cahaya pedang melintas, sebuah belati menebas ke arah tenggorokan warrior yang. Kali ini, warrior yang telah menduga bahwa pada saat bayangan hitam muncul, jurus pedang warrior yang tiba-tiba berubah, dan dia akan menusuk pedang Shin Ji yang, pedang itu langsung menikam pria bayangan hitam itu. Bayangan hitam jelas tidak menyangka warrior yang menjadi seperti ini, dan lengah, belati yang mengenai warrior yang hanya bisa memotong pedang warrior yang dengan tergesa-gesa. Ting! Dengan suara menusuk emas dan besi yang bersilangan, pria bayangan hitam itu langsung disetrum ratusan meter jauhnya oleh pedang warrior yang. Setelah bayangan hitam dipukul mundur dengan satu pedang, warrior yang segera menyarungkan pedang panjangnya, lalu berbalik dan menghunus pedangnya untuk menghadap Shin Ji yang di sampingnya. Ilmu menebas langit menarik pedang. Ilmu menebas langit menarik pedang dengan kekuatan niat membunuh, niat pedang dan Dewa Siluman. Sadar akan kengerian pedang warrior yang, ekspresi Shin Ji yang sangat berubah, tangannya tiba-tiba mengejang, dan dalam sekejap, sinar perak yang tak terhitung jumlahnya datang darinya seperti jaring kedap udara. Tubuh melonjak keluar, menenggelamkannya dan warrior yang segera. Namun, saat cahaya perak itu mengenai cahaya pedang warrior yang, mereka langsung menghilang seperti salju bertemu minyak mendidih. Bang! Dengan suara keras, Shin Ji yang langsung terguncang ratusan kaki jauhnya. Pada saat dia terbang terbalik, sebuah lengan terlempar dari udara, dan begitu dia berhenti, ada beberapa suap darah di mulutnya. Namun, pada saat ini, warrior yang tiba-tiba muncul di belakangnya, dan ketika dia melihat adegan ini, ekspresi Shin Ji yang berubah secara drastis dan dia akan mengambil tindakan, tetapi pada saat ini, sudah terlambat. Sebuah pedang menusuk langsung ke punggungnya, tapi berhenti setelah hanya beberapa sentimeter. Pada saat ini, tubuh Shin Ji yang menegang, tidak berani bergerak sama sekali. Di sisi lain, 3 puppet yang bergegas menuju warrior yang juga berhenti pada saat ini, dan lapangan tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada yang menyangka kekuatan warrior yang begitu menakutkan, dan langsung menguasai Shin Ji yang dalam waktu singkat. Alkot Lu tidak menyangka ini akan terjadi. Menurut pendapatnya, bahkan jika Shin Ji yang kalah dari warrior yang, jaraknya jelas tidak besar, tetapi fakta memberitahunya bahwa selisih antara Shin Ji yang dan warrior yang tidak besar, tapi sangat besar. Terutama hukum kegelapan warrior yang, bahkan ia takut, karena dengan hukum kegelapan ini, kecepatan warrior yang bahkan master alam sempurna kuat tidak dapat mencegahnya. Selain hukum alam sempurna,
niat membunuh dan jiwa pedang warrior yang juga sangat mengerikan. Secara keseluruhan, kekuatan warrior yang jauh di luar imajinasinya. Di kejauhan, tangan warrior yang sedikit lebih keras, dan pedang di tangannya tiba-tiba masuk ke tubuh Shinji yang sedikit. Biarkan dia bermain Hanoli, aku tidak ingin mengatakan kedua kalinya, mengerti? Wajah Shinji yang berubah untuk sementara waktu, dan akhirnya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, biarkan aku pergi dulu. Saat itu, cahaya pedang menyapu. Di mata semua orang, lengan Shinji yang lain juga terbang. Meskipun Shinji yang tidak berteriak kesakitan, wajahnya sangat jelek. Pada saat ini, warrior yang berkata lagi, apakah kamu tidak mendengarku? Aku berkata, biarkan dia bermain Hanoli. Shinji yang terdiam beberapa saat, lalu menatap Alcott Lu. Di kejauhan, ekspresi Alcott Lu berubah. Tiba-tiba, dia bergerak dan menghampiri Hanoli, lalu meletakkan tangan kanannya di atas Hanoli. Kepala Hanoli, tinggalkan kakak Sing, jika tidak, aku akan membiarkan kepala Hanoli bergerak sekarang. Shinji yang sedikit mengernyit, dan ada sedikit keraguan di matanya. Warrior yang menyipitkan matanya dan hendak berbicara, ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya, bunuh Shinji yang, jika tidak, aku akan membiarkan kepala Hanoli mekar, mengerti? Mendengar kata-kata pemenggalan Alcott Lu, alis warrior yang tiba-tiba berkerut, apa yang dilakukan pemenggalan Alcott Lu ini? Tak lama kemudian, dia mengerti. Pihak lain mencoba membuatnya dan Shinji yang bertarung sampai mati. Dia membunuh Shinji yang, dan garis keturunan Shinji yang pasti tidak akan melepaskannya. Karena sekarang bukan pertempuran calon kepala keluarga, saat ini dia membunuh Shinji yang pasti akan mengincar kematiannya. Pada saat ini, suara itu kembali bergema di kepala warrior yang, aku hitung 3, jika kamu tidak membunuh Shinji yang, aku akan membunuh Hanoli sekarang. 3. Setelah hening sejenak, pedang di tangan warrior yang tiba-tiba menembus perut Shinji yang. Dalam sekejap, mata Shinji yang melebar, dan kemudian warna matanya perlahan menghilang. Menarik pedang, warrior yang melambaikan tangan kanannya, membawa Blood Puppet Iwan yang ke pagoda Hongmeng di kejauhan, dan kemudian memandang Alcott Lu di kejauhan. Melihat adegan ini, Alcott Lu di kejauhan tiba-tiba tertawa, haha, adegan kakak beradik yang saling berkelahi, haha. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kota 7 Penatua. Suara itu jatuh, dan seorang pria melompat keluar dari kota. Segera, pria itu muncul tidak jauh dari warrior yang. Orang di sini adalah malam muda keempat dari keluarga Yang, Iwan Yang. Pada saat ini, mata Iwan yang penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Kakak ketujuh, aku masih terlambat. Aku masih terlambat. Mengatakan itu, dia memandang warrior yang, kamu sangat kejam, kamu bahkan tidak memikirkan persaudaraan, kamu. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menyela Iwan yang, aku pikir aku tidak tahu malu, tetapi melihatmu, aku pikir, aku masih terlalu lemah. Mendengar kata-kata warrior yang, ekspresi Iwan yang kembali normal, setelah beberapa napas, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Tuan Muda Ye, tunggu ayah dan kakek Shinji yang datang kepadamu. Kami akan berpamitan dulu. Kakak keempat, apakah kamu baru saja pergi? Pada saat ini, sebuah suara terdengar di lapangan. Tak lama kemudian, Shinji yang muncul tak jauh dari warrior yang. Tentu saja Shinji yang saat ini adalah tubuh jiwa. Melihat jiwa Shinji yang, ekspresi Iwan yang tiba-tiba berubah jelek. Pada saat ini,
Warrior yang tiba-tiba berkata, baru saja, tangan itu terlalu ringan, dan itu tidak menghancurkan jiwanya. Oh, mengapa wajahmu begitu jelek? Apakah ini merusak kebaikanmu? Hei, itu pasti hancur. Hal baikmu, atau mengapa kamu terlihat sangat jelek? Berbicara tentang ini, warrior yang tiba-tiba merentangkan tangannya, tapi apa hubungannya ini denganku? Bersambung.